You're a God who's never far, so I will not be afraid. God, you always keep me safe. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Berjumpa lagi di rumah Tuhan. Hari ini kita akan muliakan dan mengagungkan nama Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tapi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Kita bersyukur karena Dialah kekuatan kita. Mari kita berdoa saudara untuk memulaikan ibadah kita pagi ini. Tundukkan kepalamu, bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang besar dan termulia bagi kami semua. Di pagi hari ini Tuhan kami ada di sini. Kami mau memuliakan dan mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar, Tuhan yang termulia. Kami mensyukuri segala nikmat dan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Kami akan muliakan Engkau, kami akan agungkan Engkau, kami akan memuji Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang besar. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah jadi seturut mau dan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni kami dan kuduskan kami ya Bapa. Doa kami bersyukur dan membuka ibadah ini dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita muliakan Dia, Allah yang besar. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar. Terima kasih Bapa. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
haleluya. Maka jiwaku pun memujimu. Agar suaramu jemaat Tuhan sungguh besar. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allahku. Terima kasih. Maka jiwaku pun memujimu. Haleluya. Sungguh besar, oh, Kau Allahku. Maka jiwaku, maka jiwaku, haleluya, memujimu. Yesus Tuhan, Ya Allah kami. Paling meriah bagi Allah kita. Berikan sorak-sorak haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Dialah Allah yang besar. Haleluya. Dialah Tuhan kami. Kau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Raja kami. Sembah. Kami angkat tangan kami. Haleluya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Haleluya. bagiku. Puji Tuhan. Haleluya.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, coba ku mengangkat. ajaib Tuhan selamanya. Sekali lagi, jemaat Tuhan, ku sembah. Amin. Ya Tuhan, glory bagi Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu jemaat Tuhan kepada Dia Sang Raja kita, Yesus. Sama-sama. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Oh. Sekali lagi. Haleluya. Yesus, Yesus. Berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan muliakan Dia. Amin. Seberapa kita yang hadir pada saat ini telah diberkati Tuhan sepanjang minggu. Mari lambaikan tanganmu. Lambaikan tangan kepada Dia, Allah Haleluya. yang besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama bersorak mengatakan, Tuhan kekuatanku. Sama-sama kita boleh sorak-sorakan sebanyak 3 kali. Setuju saudara? Haleluya, mari sama-sama kita katakan, Allah kekuatanku. 2, 3. Tuhan kekuatanku. Tuhan kekuatanku. Tuhan kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan. Dan mazmurku, Amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan, Tuhanlah, oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri kembali bersama-sama. Kita
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ajaib dan luar biasa. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri Bapak Amin. Ibu. Amin. Kita akan terus memuliakan Dia. Amin. Dari tempat berdiri, saudara, lambaikan kiri kanan tanganmu, kiri kananmu, katakan Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Amin, amin. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita puji dan agungkan Dia, Allah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh anugerah. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sama-sama. Engkaulah Raja Jemaat Tuhan atas dunia. Amin. menghancurkan kudus dan membebaskan
Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Amin. Dia adalah sumber kemenangan Haleluya. bagi kita semua. Sementara kita duduk saudara, fokus kita, hati kita hanya tertuju kepada Dia yang besar dan mulia. Mari kita mengatakan dan muliakan Dia. Haleluya. Sebab kasih dan karya Tuhan besar bagi kita semua. Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu Nyata dalamku. Kau pegang hidupku Dalam tangan-Mu. darah-Mu, salib-Mu Tebus hidupku. namamu Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Karya-Mu Tuhan. Nyata dalam Saudara sementara duduk, tutup mata jasmanimu dan merenungkan segala kebaikan Allah yang besar. hidupku. Oh, dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, namamu ya berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, kasih-Mu dan karya-Mu hanya di jemaat Tuhan. Kasih jemaat hidupku Tuhan. nyata dalam Hanya jemaat Tuhan, angkat suaramu yang lebih dalam lagi. Kau pegang. Dia Allah kami. Yesus, haleluya. Kau Tuhan. Darah-Mu, salib, Dia Allah kami. tebus hidupku. Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri sekali lagi kepada Allah, katakan oh, haleluya. Amin. Amin. Harapanku di dalam-Mu,
Yesus. Oh. Ku Ya lepas. Oh. Haleluya. Oh, harapanku. Haleluya. Oh, harapanku. Di dalamku ada keseruanku. Ku percaya, ku amankan. Ku percaya, haleluya. Oh, ku percaya, ku amankan. Ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya, ku amankan. Mari kita puji dan sembah Dia. Oh, harapanku, harapanku, harapanku hanya kepadamu. Harapanku, Segala puji dan bagi terima kasih Bapa. Kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu membakar hati kami pagi ini. Kami menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang besar. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keadaan kami. Kami beri yang terbaik untuk Engkau dalam kemuliaan nama Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami lagi Tuhan akan disegarkan dengan air yang suci, air yang kudus, yaitu firman Tuhan yang akan memberi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Hamba firman-Mu ya Tuhan, kami pertaruhkan dia, sembunyikan di belakang salib-Mu, berkata-kata sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Ampuni kami Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang besar dan ajaib. Kami terima berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini. Karena Tuhan sudah pelihara kita lagi sepanjang minggu, dan hari ini kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita beribadah kepada Tuhan, dan tentu saudara masih mengingat firman Tuhan minggu-minggu terakhir, bahwa beberapa minggu secara berturut kami menyampaikan satu seri firman Tuhan. Yang pertama, bahwa gereja akan mengalami sebuah pemisahan yang mencapai tingkat rohani yang sempurna, dan yang tidak mencapainya itu akan berpisah, dipisahkan. Yang sempurna akan disingkirkan ke padang gurun, dan yang tidak sempurna tertinggal dan akan memasuki masa yang sulit selama 3,5 tahun, masa antikris. Karena ini berulang disampaikan, kami yakin itu sudah tersimpan di hati kita semua. Lalu
minggu kemarin kami juga bicara dari pagi sampai sore atau malam bahwa gereja disingkirkan ke padang gurun. Apakah padang gurun itu? Secara harfiah kita sudah tahu, padang yang gersang, tak ada kehidupan, yang terdapat di berbagai tempat di belahan bumi ini. Di Afrika, di Timur Tengah, di Asia, di Eropa, di Australia, ada padang gurun. Dan apa maknanya? Dan bagaimana Tuhan berjanji bahwa padang gurun akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sebagai Taman Eden. Ada sungai yang mengalir, ada tanaman dan buah-buahan, dan ada kesembuhan di sana. Itu padang gurun yang kami sudah jelaskan. Dan minggu ini kami ingin menyampaikan, gereja yang sempurna yang disingkirkan itu ada banyak gambarannya di dalam Alkitab. Yang untuk hari ini kami menyampaikan gambaran gereja yang sempurna itu bagaimana? Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sebuah gambaran tentang gereja yang disempurnakan. Kalau dalam penjelasan kemarin, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang 10 anak darah, 5 yang bijak menyiapkan minyak, tapi 5 tidak ada persiapan minyak, tertidur, dan waktu pengantin pria datang, mereka terbangun dan hanya 5 yang bisa masuk dan jumpa dengan mempelai laki-laki, tetapi yang 5 tertinggal di luar. Itu gambaran gereja yang dipisahkan. Jadi gambaran gereja yang sempurna adalah diibaratkan sebagai wanita. Wanita di sini dalam Wahyu 12 ayat 1, wanita yang luar biasa. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Ya, karena ini uraian dan bahasan panjang lebar, kami akan ambil bagian-bagian yang sempat kita sampaikan pada ibadah yang pertama. Kita lihat bahwa seorang perempuan, gereja memang diibaratkan perempuan atau mempelai perempuan yang akan bersanding dengan Yesus sebagai mempelai lelaki. Itu diibaratkan. Nah, dalam Wahyu 12, kenapa kita mengambil perempuan di Wahyu 12? Karena kalau kita belajar kitab Wahyu dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Pasal 11 adalah suatu masa yang berdurasi 3,5 tahun. Itulah masa antikris. Musa dan Elia akan turun menjadi saksi dan bersaksi kepada bangsa mereka yang belum percaya kepada Yesus, itulah orang Yahudi. Dan pasal 12 adalah gambaran gereja yang sempurna, yang tidak masuk pada masa 3,5 tahun itu. Dan pasal 13 adalah penjelasan bagaimana perilaku tokoh antikris itu yang akan menguasai dunia selama 3,5 tahun dengan segala keganasannya, yang membuat semua orang percaya yang masuk ke masa antikris harus diancam dengan mati syahid. Nah, untuk itu Wahyu 12 ini kami ingin supaya kita memahami perempuan yang dimaksud itu adalah gambaran gereja. Saya dan saudara. Apalagi gereja yang berada dan hidup di generasi ini. Ini penting. Generasi kita ini adalah generasi yang penting sekali karena kita semua menyadari kita hidup di akhir zaman.
Kalau zaman Paulus menulis, Tuhan membukakan rahasia ini, dia hanya sekedar berkata, aku cemburu ilahi. Karena apa? Dia melihat generasi yang akan datang, itulah generasi yang akan menjadi mempelai Kristus. Sedangkan Paulus sendiri sudah dibukakan rahasia itu, tapi dia sudah lebih awal dia lahir. Dia ada di abad yang pertama. Kita sekarang ada di abad 21. Lebar jarak waktunya. Itulah sebabnya dia berkata, aku cemburu. Karena apa? Dia telah mempertunangkan kita dengan Kristus. Pelayanan Paulus dari gereja mula-mula dan seterusnya dicatat sebagai firman Allah. Bahwa pelayanan gereja, pelayanan para rasul, pelayanan penghamba Tuhan adalah mempertunangkan gerejanya dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat pertama mulai. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi tanpa penafsiran, secara lugas kalimat-kalimat Rasul Paulus ini adalah firman Allah yang diilhamkan roh kepadanya menulis untuk kita akhir zaman. Bahwa kita telah dipertunangkan dengan Kristus. Jadi gereja adalah wanita dan Kristus adalah mempelai pria. Nah, terselip di sini satu keraguan-raguan Paulus, yaitu rasa takut dengan melihat kondisi jemaat yang telah dipertunangkan oleh Paulus kepada Yesus Kristus. Apa yang membuat kekhawatiran dan kekhawatiran atau ketakutan Paulus terhadap jemaat di Korintus yang sudah resmi bertunangan dengan Kristus? Apakah yang menjadi keraguan dan ketakutan Paulus? Dia mengambil contoh antara Adam dan Hawa. Adam seorang pria, Hawa seorang wanita, diciptakan Tuhan, rupanya menjadi sebuah gambaran bagaimana Kristus pada akhirnya, atau Tuhan pada akhirnya menjadikan orang percaya sebagai mempelai perempuan atau Hawa yang pertama, dan Kristus dibayangkan oleh Adam yang pertama sebagai mempelai. Sehingga ada penjelasan Paulus dalam kitab tulisannya, Adam pertama dan Adam kedua. Adam kedua adalah Yesus Kristus. Berarti gerejanya adalah Hawa yang kedua. Jadi hal ini Paulus bilang dia merasa takut kalau melihat apa yang terjadi pada masa Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan gereja Tuhan hari-hari ini, yaitu gereja Tuhan dan Yesus Kristus yang akan datang mempelai laki-laki. Apa yang membuat Paulus takut? Karena adanya ular, yaitulah iblis yang memperdayakan Hawa dengan kelicikannya. Jadi gereja harus berhati-hati terhadap ular, itulah iblis yang bisa memperdaya kita. Kita lihat apa triknya iblis dalam memperdaya orang percaya. Ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan.
atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Di sini kamu sabar saja. Artinya jemaat tidak bereaksi kalau mendengar ajaran-ajaran palsu. Tapi gereja diharapkan oleh Paulus mendengar ajaran lain beda dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lain. Kita harus ada penolakan. Kita membentengi keimanan kita untuk tidak percaya kepada ajaran lain. Tapi gereja pada waktu itu terhadap rasul-rasul palsu, karena setelah Tuhan memanggil 12 rasul, kemudian Yudas mati diganti Matias. Tapi kemudian Tuhan bangkitkan rasul yang lain, Paulus, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi karena orang Yahudi tidak semuanya percaya kepada Injil, kepada Yesus, maka ahli-ahli Taurat lainnya menjadikan diri mereka juga rasul-rasul, tapi rasul yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Mereka berkanjang dalam Taurat yang sudah digenapkan oleh Yesus. Mereka datang memberitakan Yesus yang lain. Hari-hari ini juga banyak orang memberitakan dan menolak Yesus dan menunjukkan ada juru selamat yang lain. Jangan percaya, saudara-saudara. Satu contoh di era ini adalah gereja Allah yang Maha Kuasa. Sudah pernah dengar bukan? Terbit di mana? Di negeri tirai bambu. Tirai bambu itu ialah Cina. Adanya orang yang mengklaim bahwa dia adalah Yesus. Tapi anehnya bukan laki-laki, tapi perempuan. Itu sudah berbeda. Masa Yesus datang sebagai anak laki-laki, kok lahir di Cina yang perempuan? Itu sudah Yesus yang lain. Tapi anehnya ribuan orang percaya sekarang. Tapi jemaat eklesia pasti akan menolak. Amin. Sebab jangan sabar-sabar saja. Diajarkan roh yang lain. Injil yang lain, saudara-saudara. Jadi itulah yang Paulus katakan, aku takut nanti kamu terperdaya. Seperti Hawa diperdaya. Tapi mari kita menguatkan kepercayaan kita, menambah wawasan dan pengetahuan kita. Siapa Yesus yang kita percaya? Yesus yang kita percaya adalah firman yang sudah menjadi manusia. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang Bethlehem. Kemudian dia disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan kembali lagi. Itu Yesus yang benar. Nah, jadi gereja Tuhan sebagai mempelai, kita jangan diperdaya tadi. Oke. Jadi gereja Tuhan yang sempurna itu adalah gereja yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Yang kini dalam persiapan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Tapi sebelum mempelai laki-laki datang, dan sebelum berjumpa dengan mempelai perempuan, gereja atau saya dan saudara harus menjadi gereja seperti wanita dalam Wahyu 12 ayat yang pertama. Wanita itu atau perempuan itu, kita kembali kepada Wahyu 12 ayat 1. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Berselubungkan matahari ini kan bahasa kiasan. Yang perlu kita mencari ayat pendukung untuk menafsirkan. Perempuan itulah gereja Tuhan. Ayatnya kita sudah lihat tadi. Dan kemudian berselubungkan matahari.
Kalau kita memperhatikan ciptaan Tuhan sebagai benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang ada dalam kehidupan perempuan itu. Bapa adalah matahari, bulan adalah Yesus, bintang adalah Roh Kudus. Menyelubungi wanita itu. Mari kita lihat gambaran Bapa sebagai terang atau matahari. Mazmur 104 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Allah kita adalah Allah yang terang. Wanita dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan berselubungkan matahari yang adalah terang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu Allah kita. Terang, tak ada titik yang gelap. Itulah sebabnya wanita dalam Wahyu 12 ayat 1 berselubungkan matahari. Apa artinya? Bahwa wanita itu atau gereja itu atau orang percaya itu sama sekali tidak ada lagi titik-titik yang gelap. Semua terang menderang. Artinya gereja yang tidak dikuasai lagi oleh dosa dan tabiat kedagingan kita yang kita harus matikan hari-hari ini. Jadi gereja yang tidak ada titik gelapnya. Itulah sebabnya dalam Amsal 4 ayat 18 bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya terang yang makin lama makin terang. Sampai pada siang yang sempurna terjemahan lama. Tetapi terjemahan baru berkata sampai rembang tengah hari. Salinan lain berkata sampai cemerlang. Itu salinan lain. Tujuannya perjalanan orang percaya sampai terang menderang. Juga terjemahan lain kalau kita baca. Terang menderang. Apalagi gilang gemilang. Tak ada kegelapan. Rembang tengah hari. Maksudnya tidak ada kegelapan. Itu warna gereja yang sempurna. Maknanya berselubungkan matahari. Tidak ada lagi sisi gelap. Tidak ada dustanya lagi. Tidak ada omong kosongnya. Tidak ada neko-nekonya. Semua sudah bersih sama sekali. Bisa bilang amin? Ya, coba pikir. Masih ada neko-neko di belakang kita. Ada sisi-sisi gelap lagi dalam hidup kita yang kita coba sembunyikan. Tapi Tuhan mau itu semua bersih sama sekali. Itulah gereja yang berselubungkan matahari. Tak ada lagi gelap-gelapan. Tipu-tipu. Akal-akal. Bersih. Yaitu setiap tabiat kedagingan kita matikan. Haleluya. Bisa bilang amin? Ya, saya seperti dikejar. Tentu juga saudara suka supaya cepat berhenti ya. Berikut. Wanita tadi dalam Wahyu 12 ayat 1.
Itulah gereja yang berdiri di atas bulan di bawah kakinya. Jadi bulan ada di bawah kakinya. Artinya berdiri di atas bulan. Siapakah bulan? Yesus. Jadi Yesus, saudara-saudara, adalah sebuah jalan di mana kita harus ikuti. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yesus adalah jalan. Kalau itulah jalan, disitulah kita berjalan. Jangan ke got, saudara-saudara. Jangan ke got kiri, ke got kanan. Sebab nganape got so. Kalau orang mau suka di got ya. Tapi Tuhan mau kita ada di jalan itu. Gereja Tuhan harus benar-benar di jalan itu, di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus itu artinya 1 Yohanes 2 ayat 6 sama seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, siapa mengatakan dia di dalam, ia ada di dalam dia atau di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu arti bulan di bawah kakinya. Sebagai jalan kita harus ada di jalan itu. Dan sebagai orang yang ada dalam Kristus kita harus sama seperti Yesus. Yesus yang datang sebagai manusia. Dalam kemanusiaan Kristus yang tidak berdosa. Itulah yang harus kita capai. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Kita lihat mungkin mulai ayatnya yang ke-20. Boleh saja dari 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Langsung, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Lanjut. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu maksud bulan di bawah kaki perempuan itu. Artinya kakinya, jejaknya mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Tentu kita mundur pada konteks ayat-ayat sebelumnya. Menderita karena Kristus. Kita berbuat baik, tapi kita harus menderita. Kristus juga demikian. Kalau ada di sini karena kesaksiannya harus menderita ejekan, olokan, sindiran, dan mungkin persekusi bisa terjadi. Seperti Muhammad Kece di YouTube. Wah, berbahagialah karena namaku kamu dianiaya. Saya anjurkan doakan Muhammad Kece supaya dia tabah menghadapi itu karena dia menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Gereja itu harus ikuti jalan itu. Jangan tutup mulut untuk tidak menyaksikan Tuhan. Barangkali Anda punya mulut belum bisa bersaksi kepada keluarga, kepada famili, kerabat, pada konsumen, saudara. Tapi gaya hidup harus jadi saksi Tuhan.
supaya bulan ada di bawah kaki kita. Haleluya. Ikuti jejaknya Yesus. Gereja yang mengikuti jejak Yesus. Jangan cari jalan lain, saudara-saudara. Jalan yang dipikir oleh otak. Jalan yang diikuti oleh orang-orang duniawi. Jangan ikut jalan itu. Kalau orang dunia suka begini, orang percaya harus beda jalannya. Amin. Itulah bulan di bawah kaki kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ini tidak hanya sekedar saya jual kecap. Tapi adalah kondisi sangat menentukan jalan hidup kita. Karena hari kedatangan Yesus tidak lama lagi. Tapi sebelum dia datang, gereja harus dimurnikan, dipisahkan. Gereja yang suam-suam nanti masuk aniaya 3,5 tahun. Mampukah kita masuk di aniaya 3,5 tahun? Di mana penguasa dunia hanya satu, itulah antikris. Dia pegang perdagangan, dia pegang ekonomi, dia pegang keuangan, dia pegang agama, dia pegang pemerintahan. Tidak boleh berdagang. Para pedagang, kalau diminta tidak boleh jual barang. Kalau tidak ada, tidak menjadi anggota antikris. Mampukah kita? Maukah saudara menutup usaha? Maukah saudara melakukan segala sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan iman kita? Kalau kita lebih kuat mementingkan jasmani, ya kita akan berkata ya. Daripada tidak bisa berjualan, aku mau menyembah iblis dan menyembah antikris. Apa artinya? Neraka menunggu. Api neraka yang bukannya 1-2 tahun, tetapi selama-lamanya, saudara-saudara. Tapi kalau kita berpikir, saya mau masuk surga, biar menderita, ya apa boleh buat. Tapi ada solusinya. Kejarlah menjadi gereja yang berselimutkan matahari dan berdiri di atas bulan. Yang terakhir kita lihat, wanita itu bermahkotakan 12 bintang. Bintang itulah Roh Kudus yang menuntun banyak orang mengenal Yesus Kristus. Seperti bintang membawa orang Majus ketemu Yesus. Demikian juga Roh Kudus dicurahkan ke bumi supaya banyak orang datang kepada Yesus. Dan Roh Kudus yang dicurahkan di kota Yerusalem 2000 tahun yang silam kurang lebih, dia terus berada di muka bumi untuk membawa orang-orang mengenal siapa Yesus itu. Syukur kita yang meresponi itu, kita sudah percaya Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 dikatakan tidak ada orang berkata Yesus itu Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara menjadi orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena hanya sekedar otak saudara mempelajari firman. Ya memang kita harus belajar firman. Tapi ada satu kuasa yang mengendalikan. Adalah Roh Kudus. Yang membuat kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 12. Mungkin ayat 4 itu. Oh kita 1 Korintus 12 ayatnya yang 3. Ayat 3 bukan 4. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi mari saya dan saudara terus belajar bagaimana hidup bergaul dengan Roh Kudus.
Minggu lalu kami bicara Roh Kudus dalam hidup kita bukan sebagai tamu, tapi dia adalah Tuan rumah. Tuan rumah yang dia berkuasa atas seluruh bangunan itu. Tidak ada satu ruang pun dalam rumah itu kalau miliknya dia tidak boleh masuki. Kalau tamu ya memang dia hanya bisa di ruang tamu. Kalau dia coba masuk di ruang keluarga, ambil batu lempar dia. Karena bukan tamu yang baik. Tapi Roh Kudus, dia adalah penghuni rumah ini. Kalau dia penghuni rumah ini, kita juga harus peka dengan suaranya. Amin. Roh Kudus halus berbicara. Kalau kita melontarkan kata-kata kasar kepada seseorang, saya yakin Roh Kudus akan memberikan sinyal dalam hati. Sota salah angkore dalam bahasa Ibrani. Angko so keterlaluan. Pasti. Apalagi ada sebuah kesalahan yang fatal. Itu Roh Kudus luar biasa. Pungut perhiasan di jalan, misalnya emas ada berjalan. Saya yakin Roh Kudus lebih dulu bicara. Kasihan orang punya. Kasihan orang yang kehilangan. Tapi daging bilang, pas-pas. Cicilan motor belum tak bayar. Simpan jo itu. Itu daging bilang. Sekarang mana yang kita mau ikut? Suara roh atau suara daging? Roh. Kalau suara roh, aduh kasihan itu orang kehilangan. Ya kita ambil jo, kumbawa sama lurah. Atau sama polisi. Itu. Tapi daging bilang, kebetulan tidak ada orang yang lihat. Cepat-cepat ambil konsul suruh. Mana mau diikut? Lebih baik kasih polisi. Nanti polisi cari orangnya. Menang saudara-saudara. Menang. Saudara mau menang? Itu gereja yang menang. Saya juga mau menang saudara. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus, gereja yang bermahkota 12 bintang adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Sehingga apa yang menjadi pikirannya selalu seirama dengan Roh Kudus. Karena ini pikiran kalau waktunya berapa? Saudara-saudara, Roh Kudus, pikiran manusia kalau kita belajar dari Alkitab, ada buta pikiran. Ada gelap pikiran. Semua itu adalah pekerjaan iblis. Tapi Roh Kudus, dia buka pikiran kita mengerti firman Tuhan. Seperti Petrus dengan murid-murid. Yesus bilang, so dekat waktunya anak manusia diserahkan. Petrus bilang, tidak boleh. Nanti saya di muka. Apa Yesus bilang? Apa Yesus bilang? Iblis, pergi ngana. Ngana cuma pikir soal daging. Tapi tidak pikir apa yang kehendak Tuhan. Jadi gereja yang ada bintang di kepala selalu memikirkan perkara-perkara sorga. Kolose 3. Kolose pasal 3 kemungkinan itu ayat 4 atau 3 coba. Kolose pasal 3 ayat 2. Ayat 2 mundur. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam satu hari, berapa kali kita pikir perkara sorga? Dalam satu hari. Ya mungkin absen. Dalam 2 hari. Mungkin juga absen. 3 hari. Mungkin juga absen. Hari Minggu besok. Nanti besok pikir-pikiran di atas. Berarti 1 minggu 1. Kurang sekali. Mau pikiran yang di atas harus selalu pikirkan perkara yang di atas. Jangan yang di bumi terus, saudara-saudara yang di bumi terus. Ya,
Kita orang semua sama, masih daging. Itulah yang sebabnya firman Allah datang kepada saya dan saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara sorga. Perkara firman, perkara Roh Kudus. Perkara kedatangan Yesus kali yang kedua. Perkara penyingkiran gereja. Itu yang kita pikirkan. Amin. Itulah gereja yang bermahkota 12 bintang. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang dipikirkan Yesus itu juga yang kita pikirkan. Pikirkan semuanya itu saudara-saudara. Jadi belajarlah kita berpikir sebagai gereja yang bermahkota 12 bintang. Kepala kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Filipi 4. Kita pindah Filipi 4. Ayat 8 mulai. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kita baca bersama, pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang harus kita pikirkan. Gereja yang bermahkota 12 bintang. Memikirkan selalu perkara-perkara sorgawi. Pikirkan semua. Karena apa yang menjadi pemikiran kita, itu yang akan menjadi realita. Kalau kita berpikiran yang jahat, terus menerus berpikiran, kenyataannya nanti kita menjadi jahat. Tapi kalau kita memikirkan semua yang baik, dikatakan di sini, itu juga akan menjadi realita sebagai gereja yang layak bertemu dengan mempelai laki-laki. Dengan segenap hati, kita ambil bagian dalam perjamuan saat ini. Haleluya. Dengan segenap hati. Para pelayan perjamuan, saya minta kita ke depan bersama untuk menerima jamuan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman, gambaran gereja yang sempurna yang harus kami capai.
Tuhan, tolong kami semua untuk lebih memahaminya. Dan kini kami mau bersekutu denganmu lewat perjamuan ini. Layakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terus kita lakukan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku,
dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita ganti kor, salibnya, salibnya, sambil saudara mempersiapkan membuka tutup perjamuan kita dengan hati-hati karena agak sulit supaya tidak tertumpah. Kita akan mengambil bagian dalam persekutuan perjamuan ini secara bersama. Puji Tuhan. Salibnya, salibnya. Salibnya Mari makin berdiri bersama-sama. mulia dosaku diampuni oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku diampuni oleh darah Yesus. Roti di tangan kanan kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi layakan kami bersekutu denganmu lewat perjamuan Tuhan ini, supaya kami selalu menyatu denganmu dan kami selalu melangkah dan berjalan dalam kebenaran firman. Haleluya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Kita mengangkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat korbanmu di salib Golgota. Buat darah yang tercurah membersihkan kami dari dosa. Dan oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Haleluya. Berkati kami semua yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Terpujilah akan Tuhan. Kini umat-umat akan memberi korban persembahan,
balas berkat Amin. berlipat kali ganda Amin. seperti janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini Bapak Ibu sekalian. Kita lakukan satu pujian menutup ibadah kita saat ini. Jika besarmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Bapa di sorga, buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami telah berbuat bakti kepadamu, bersekutu bersama dalam perjamuan Tuhan. Berkatilah acara kami dan sempurnakan, dan biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Karena kami datang memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Dan bila kami kembali, sertai kami di perjalanan, tibakan di rumah kami dengan segala selamat. Ibadah selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Pimpin umat-umat-Mu yang akan datang beribadah pada ibadah yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan apapun Tuhan yang mereka alami. Tuhan mengenal semuanya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu menolong setiap umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Pemerintah negara dan bangsa kami terus kami doakan agar bangsa ini diberkati Tuhan. Ada keamanan, ada ketentraman, dipulihkan dalam dunia kesehatan, dipulihkan dalam ekonomi dan keuangan, dipulihkan dalam keamanan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam urapan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pagi ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.